Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Banyak dari kita mencari solusi rumit untuk masalah yang berat. Padahal Tuhan mungkin sudah menyediakan obat yang sangat sederhana di hadapan kita. Di tengah hidup yang rumit, kita sering mencari jawaban yang rumit juga. Padahal mungkin Tuhan sedang mengajak kita kembali kepada sesuatu yang sederhana, yaitu percaya kepada firman-Nya dan menerima sukacita yang Dia berikan. Sukacita bukan berarti kita tidak punya masalah. Sukacita berarti kita tidak harus menghadapi masalah sendirian. Ada kekuatan dari Tuhan yang tersedia bagi kita, bahkan di tengah proses yang paling sulit. Hari ini mari kita berhenti sejenak, membuka hati, dan belajar percaya bahwa sukacita Tuhan bukan sekedar sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik. Sukacita dapat menjadi kekuatan yang menolong kita melewati apa yang sedang kita hadapi. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ajarlah kami untuk percaya kepada firman-Mu dan menerima sukacita yang Engkau sediakan bagi kami. Di tengah apapun yang sedang kami hadapi, biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang ingin Engkau kerjakan dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kalanya kita membaca sebuah ayat Alkitab berkali-kali, tetapi kita belum benar-benar mempercayai apa yang dikatakannya. Kita tahu ayatnya, kita bisa mengutipnya, bahkan mungkin sudah mendengarnya sejak lama. Namun, bagaimana jika sebenarnya duduk diam bersama firman Tuhan dan mulai mempercayai apa yang kita baca adalah bagian dari proses penyembuhan kita? Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Menarik sekali, firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang sukacita sebagai sesuatu yang menyenangkan. Firman Tuhan menggambarkan sukacita seperti obat. Saat kita sakit kepala atau sakit punggung, biasanya kita tidak berpikir panjang. Kita tinggal membuka lemari obat, mengambil obat yang kita percaya bisa membantu menyembuhkan, lalu meminumnya. Sama seperti saat kita minum obat pusing, kita percaya obat itu akan bekerja, bukan? Nah, begitu juga dengan kegembiraan. Tetapi, bagaimana dengan hal-hal yang terjadi di dalam diri kita? Bagaimana dengan hati yang lelah, pikiran yang terus-menerus gelisah, emosi yang terasa berat, semangat yang mulai hilang, masa hidup yang terasa panjang dan melelahkan? Bagaimana jika kita juga perlu belajar untuk masuk ke dalam sukacita? Kita sering berpikir bahwa sukacita adalah sesuatu yang datang ketika keadaan kita sudah baik.
Kalau masalah selesai, kita bersuka cita. Kalau doa kita dijawab, kita bersuka cita. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, barulah kita merasa punya alasan untuk bersuka cita. Tetapi bagaimana jika firman Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang berbeda? Bagaimana jika sukacita bukan hanya hasil dari keadaan yang baik, tetapi juga menjadi pertolongan Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik? Sukacita adalah bagian dari warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa melalui Kristus kita dibenarkan. Kita tidak menjadi benar karena kemampuan kita sendiri, melainkan karena apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ini bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan performa kita. Ini adalah bagian dari identitas dan warisan kita sebagai anak-anak Allah. Namun, mungkin kita perlu menyadari bahwa warisan kita di dalam Tuhan bukan hanya tentang kebenaran. Ada juga damai sejahtera dan sukacita. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana sukacita bisa jadi warisan? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, sukacita bukan sesuatu yang asing bagi kehidupan orang percaya. Sukacita adalah bagian dari kehidupan kerajaan Allah. Dan ketika Tuhan memberikan sesuatu sebagai bagian dari kehidupan kita di dalam kerajaannya, kita tidak perlu hidup seolah-olah kita harus mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Kita tidak perlu berkata, "Tuhan, aku akan berusaha cukup baik supaya Engkau memberiku sukacita." Tidak, kita dapat datang sebagai anak kepada Bapa. Kita percaya bahwa sukacita itu tersedia. Kita memintanya, dan kemudian kita cukup rendah hati untuk menerimanya. Disinilah hal yang sederhana seringkali menjadi sulit bagi kita. Kita sering mengabaikan hal yang sederhana. Terkadang kita mengabaikan sesuatu hanya karena terlalu sederhana. Hidup kita rumit, masalah kita rumit, pikiran kita rumit. Karena itu, kita mungkin berpikir bahwa solusi dari Sang Pencipta alam semesta pasti juga harus rumit. Benarkah Tuhan hanya meminta kita bersukacita? Benarkah sesederhana itu? Bukankah kita sedang menghadapi masalah yang serius? Namun, justru disitulah kita perlu berhenti sejenak dan mengingat bahwa Tuhan sering memakai hal-hal sederhana untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Allah menggunakan hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan yang berhikmat? Mungkin kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang rumit sampai kita melewatkan
apa yang Tuhan berikan dengan sederhana. Sukacita mungkin terlihat sederhana, tetapi sederhana bukan berarti tidak berkuasa. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita semua terkadang bergumul untuk mempercayai hal-hal sederhana yang Tuhan katakan. Bahkan ketika Tuhan berkata, "Bersukacitalah," bagian dalam diri kita mungkin menjawab, "Tuhan, bagaimana mungkin aku bersukacita sekarang?" Namun, bagaimana jika justru disitulah iman mulai bekerja? Bukan ketika kita sudah mengerti semuanya, tetapi ketika kita berkata, "Tuhan, aku belum mengerti, tetapi aku mau mempercayaimu." Bagaimana jika sukacita adalah obat? Bayangkan seseorang sedang berada dalam musim pemulihan yang sulit. Tubuhnya sedang mengalami proses pemulihan. Pikirannya lelah, emosinya naik turun, dan hidup terasa berat. Lalu di tengah semuanya itu, ia merasa Tuhan berkata, "Nikmatilah hidupmu." Mungkin respon pertama kita adalah, "Tuhan, bagaimana saya bisa menikmati hidup di tengah semua ini?" Tetapi, bagaimana jika kita salah memahami maksud Tuhan? Tuhan tidak sedang meminta kita berpura-pura bahagia ketika hidup sedang berat. Dia mengajak kita menerima sukacitanya bahkan di tengah musim yang sulit. Disinilah kata sukacita menjadi begitu indah untuk direnungkan. Bukan berarti kita menyangkal rasa sakit. Bukan berarti kita menolak kenyataan. Bukan berarti kita tidak boleh menangis, berduka, atau mengakui bahwa sesuatu memang berat. Tetapi di tengah semua itu, kita memberi ruang bagi sukacita Tuhan untuk masuk. Kita tidak harus menunggu masalah selesai untuk menikmati kehadirannya. Kita dapat menerima secangkir kopi dengan rasa syukur, menikmati matahari pagi, tertawa bersama keluarga, mendengarkan musik, berjalan-jalan, bersyukur untuk hal kecil, menikmati kehadiran orang yang kita kasihi. Hal-hal sederhana itu mungkin terlihat tidak penting dibandingkan masalah besar yang sedang kita hadapi. Tetapi, bagaimana jika justru melalui hal-hal sederhana itu, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa hidup masih merupakan pemberiannya? Disinilah kita sampai pada bagian yang mungkin paling sulit. Kita dapat berbicara tentang sukacita ketika hidup sedang baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan sukacita di tengah pencobaan? Jujur saja, bersukacita di tengah pencobaan bukanlah hal yang mudah. Kadang kita ingin berkata, "Serius Tuhan, saya sedang menghadapi semua ini, dan Engkau meminta saya untuk bersukacita." Mungkin itulah yang sebenarnya kita rasakan. Kita bingung, kita lelah, bahkan mungkin kita tidak mengerti mengapa Tuhan meminta kita bersukacita. Tetapi, bagaimana jika ternyata firman Tuhan memang benar? Bagaimana jika sukacita yang Tuhan minta kita miliki bukan tambahan beban di tengah pencobaan,
melainkan pertolongan untuk melewati pencobaan itu. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk melihat pencobaan dari sudut pandang yang berbeda. Kita dapat menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, bukan karena pencobaan itu menyenangkan, tetapi karena ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Ini bukan berarti pencobaan itu menyenangkan. Pencobaan tetap pencobaan. Kehilangan tetap kehilangan. Proses pemulihan tetap bisa terasa berat. Tetapi Tuhan dapat memberikan sukacita di tengahnya. Dan mungkin itulah yang sering kita lewatkan. Kita mengira Tuhan adalah Bapa yang berkata, "Kamu harus bersukacita karena Aku memerintahkannya." Padahal, bagaimana jika hati Bapa berkata, "Anakku, Aku tahu ini berat. Karena itu, Aku memberikan sukacitaku kepadamu sebagai kekuatan untuk melewatinya." Itulah yang kita lihat dalam Nehemia 8 ayat 10 yang berkata, "Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Mari kita perhatikan, sukacita itu bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan. Sukacita itu menjadi kekuatan. Jadi, mungkin Tuhan tidak sedang memberikan perintah yang tidak masuk akal. Dia sedang memberikan obat. Dia sedang memberikan kekuatan dan pertolongan. Kita tidak harus memaksakan sukacita. Ada perbedaan besar antara memaksakan diri untuk terlihat bahagia dan menerima sukacita dari Tuhan. Sukacita Kristen bukan berarti kita harus memaksakan diri berkata, "Aku baik-baik saja," tetapi sebenarnya hati kita sedang hancur. Sukacita tidak berarti kita tidak merasakan kesedihan. Sukacita berarti bahwa kesedihan tidak memiliki kata terakhir. Kita dapat menangis dan tetap memiliki sukacita. Kita dapat lelah dan tetap memiliki sukacita. Kita dapat belum melihat jawaban, tapi tetap percaya bahwa Tuhan baik. Karena sukacita kita tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita. Sukacita kita berakar pada siapa yang bersama kita di dalam semuanya itu. Jadi hari ini, mungkin kita tidak perlu membuat semuanya menjadi rumit. Mari kembali kepada hal yang sederhana. Mari kita duduk bersama firman Tuhan, membaca apa yang Tuhan katakan. Percayalah, bahkan ketika perasaan kita belum menyusul, katakan kepada Tuhan, "Aku percaya bahwa sukacitamu tersedia bagiku." Mintalah, kemudian terimalah. Tidak perlu membuktikan diri, tidak perlu menjadi cukup baik terlebih dahulu. Sebagai anak Allah, kita boleh menerima apa yang Bapa berikan. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengundang kita bukan untuk melarikan diri dari kehidupan,
tetapi untuk menikmati kehidupan yang telah Dia berikan. Bukan dengan menyangkal kesulitan, tetapi dengan membiarkan sukacita masuk ke dalamnya. Biarkan sukacita menyentuh pikiran kita. Biarkan sukacita menyegarkan emosi kita. Biarkan sukacita menguatkan hati kita. Dan ketika kita berada di tengah pencobaan, jangan hanya bertanya, "Tuhan, kapan semuanya ini akan selesai?" Kita dapat bertanya, "Tuhan, bagaimana Engkau ingin menolongku melewati semua ini dengan sukacita-Mu?" Karena mungkin sukacita bukan sesuatu yang harus kita tunggu sampai pencobaan selesai. Sukacita adalah salah satu pemberian Tuhan yang menolong kita melewati pencobaan itu. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah bagian dari warisan kita yang diberikan Tuhan. Sukacita adalah obat bagi hati. Dan sukacita adalah undangan dari Bapa yang baik untuk mengalami kehidupan bersamanya, bahkan di tengah musim yang sulit. Mari kita belajar mempercayai yang sederhana. Mari kita belajar menerima. Dan mari kita memberi ruang bagi sukacita untuk masuk dalam hati kita. Mari kita tutup renungan ini dengan membawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk percaya bahwa sukacita-Mu bukan sesuatu yang harus kami usahakan, tetapi sesuatu yang boleh kami terima sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi pencobaan, ingatkan kami bahwa kami tidak harus menunggu semuanya menjadi baik terlebih dahulu untuk mengalami sukacita-Mu. Biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menyegarkan hati, pikiran, dan emosi kami. Ajarlah kami menikmati kehidupan yang telah Engkau berikan dan melihat alasan untuk bersyukur, bahkan dalam hal-hal sederhana. Ketika proses terasa panjang dan kami belum melihat jawaban, mampukan kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu. Hari ini kami berkata, Tuhan, kami mau menerima sukacita-Mu. Kami membuka hati dan membiarkan sukacita masuk ke dalam hidup kami. Kami percaya bahwa sukacita-Mu adalah kekuatan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika renungan ini berbicara kepada hati saudara, jangan berhenti di sini. Mari kita bawa kebenaran ini ke dalam hari-hari kita. Dan izinkan Tuhan mengajarkan kita untuk menemukan sukacita bahkan di tengah musim yang sulit. Jika Anda merasa renungan ini dapat menguatkan seseorang yang sedang melewati masa yang berat, bagikan renungan ini kepada mereka. Mungkin melalui satu hal sederhana ini, Tuhan sedang mengingatkan mereka bahwa jika renungan ini menguatkan saudara, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang melewati masa yang sulit. Mungkin melalui renungan sederhana ini,
Tuhan sedang mengingatkan mereka bahwa sukacita dari Tuhan tetap tersedia, bahkan di tengah musim yang berat. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.